Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 ingin mempresentasikan tentang frequent pattern growth atau disingkat menjadi FP growth. Di sini saya Akmal Wilmar dan ada beberapa teman saya, Azmi Nur Sandi Salman, Adityo Putra Prayoga, dan Muhammad Dafa Fahrija. Lalu di sini yang pertama ada konsep dari FP growth. FP growth atau frequent pattern growth adalah algoritma yang digunakan untuk menemukan pola-pola frekuen item set dalam kumpulan data transaksi. Algoritma ini merupakan pengembangan dari algoritma a priori dengan perbedaan utama pada efisiensi proses pencarian frekuen item set. FP Growth tidak perlu melakukan eksplorasi kombinasi item secara eksplisit seperti a priori, melainkan menggunakan struktur data khusus yang disebut FP3, Frequent Pattern Tree. Selanjutnya akan dibacakan oleh Muhammad Dafa Fahrija. Oke, selanjutnya di sini ada teori efek growth. Yang pertama yaitu frequent item set. Frequent item set itu adalah kumpulan item yang sering muncul bersama dalam sejumlah transaksi dengan frekuensi melebihi ambang batas minimum. Lalu langkah yang kedua yaitu langkah utama dalam efek growth. Ini dibagi menjadi dua yaitu membangun FP3 yang mana ada hitung frekuensi setiap item dalam dataset. Buat FP3 yaitu struktur data berbentuk pohon di mana setiap cabang mempresentasikan kumpulan item. Selanjutnya item disusun berdasarkan urutan frekuensi dari yang sering muncul dan yang paling jarang. Lalu ada ekstraksi frekuensi item set, yaitu telusuri FP3 untuk menemukan frekuensi item set menggunakan strategi rekursif. Yang ketiga, keunggulan dari efek growth, yaitu tidak perlu memerlukan eksplorasi kombinasi item secara eksplisit. Yang kedua, lebih efisien dalam memori karena menggunakan FP3 untuk representasi data transaksi. Lalu ada parameter penting, support, yaitu proporsi transaksi yang mengandung item set tertentu dibandingkan total transaksi. Support atau jumlah transaksi yang mengandung item set atau total transaksi. Lalu ada confidence, yaitu probabilitas bahwa item tertentu muncul bersamaan dengan item lain dalam satu transaksi. Jadi di sini ada sebuah studi kasusnya, yaitu sebuah minimarket ingin menganalisis pola pembelian pelanggan untuk meningkatkan penempatan produk dan strategi promosi. Dataset mencatat transaksi pembelian harian pelanggan seperti berikut, yang akan dijelaskan oleh Azmi Nur Sandi. Selanjutnya adalah dari studi kasus. Pada tahap pertama, pola. Untuk pola pertama, yaitu ada roti susu mentega. Yang kedua adalah susu mentega keju. Yang ketiga adalah roti susu mentega keju. Empat adalah roti mentega. Dan yang kelima adalah roti susu. Pada tahapan awal, kita mengidentifikasikan eh, supportnya, misalnya transaksinya dua. Berarti minimalnya kita ada roti ada 4 kali transaksi, susu ada 4 kali transaksi, mentega ada 4 kali transaksi, keju ada 2 transaksi. Keju tidak dimasukkan. Sus Lanjut yang kedua.
Bangun F3. Urutan itemnya berdasarkan frekuensi roti, susu, mentega, keju. Bangun F3 dari data transaksi yaitu cabang utamanya roti, susu, mentega, keju. Tambahkan cabangan lain berdasarkan urutan transaksi. Yang ketiga lah ekstraksi frequent item. Dari F3, identifikasi frequent item seperti roti susu, susu mentega, roti susu mentega. Dan hasilnya adalah frequent item terbesar yaitu roti susu mentega. Insight-nya adalah produk roti, susu, dan mentega sering dibeli bersamaan di supermarket atau minimarket dapat membuat promo bundling atau mendapatkan kegiatan rak yang berdekatan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Aditya Prayoga. Ini implement sederhana studi kasusnya dengan menggunakan bahasa Python yang di-run di Google Colab. Di sini ada mengimport sebuah library FP Growth, kemudian ada contoh datasetnya yang tadi ada roti, susu, dan mentega, dan keju. Nah, di sini sudah dikelompokkan, ada roti susu mentega keju, roti susu mentega keju, roti mentega, roti dan susu dalam sebuah bentuk array yang dibuat dalam sebuah bentuk variabel bernama data. Kemudian di sini dikonversi ke dalam data frame from data frame MLX 10 dot preprocessing import transaction encoder import pandas SPD, kemudian dibuat sebuah variabel TE yaitu transaction encoder, kemudian data transform TE sama dengan TE dot feed dan kurung data transform data, kemudian dipanggil data frame-nya DF sama dengan PD data frame data transform kolom sama dengan TE kolom, kemudian menerapkan FP group-nya. Di sini ada frequent item set sama dengan FP group DF atau data frame minimal supportnya 0,4 dengan use call names-nya true. Jadi yang ditampilkan hanya dengan minimal supportnya 0,4, kemudian di print hasilnya. Selanjutnya di sini ada hasilnya. Supportnya yang pertama ada susu dengan support 0,8, roti 0,8, mentega 0,8, keju 0,4. Kemudian di sini ada yang kombinasinya roti dan susu 0,6, mentega roti 0,6, mentega susu 0,6. Kemudian yang kombinasi ada tiganya, mentega roti susu ada 0,4, mentega keju dengan support 0,4, susu keju 0,4, dan mentega susu keju 0,4. Mungkin sekian presentasi bagian saya, akan diarahkan kembali ke moderator. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.